Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Ibu Cindy selaku dosen mata kuliah akuntansi manajemen. Di sini saya Fikri Hilman Marzuki dan teman saya Fahri Muhammad Reza Ibrahim akan mempresentasikan mengenai hasil kerja kelompok kami, di mana ini merupakan lanjutan dari penugasan sebelumnya. Untuk presentasi kami ini berjudul Strategic Managerial Accounting Report. Jadi di sini nanti intinya akan memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada UMKM yang akan kita jadikan sebagai studi kasus. Lanjut, untuk yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai bisnis konteksnya dulu supaya nantinya ke belakangnya itu bisa lebih enak lagi pembahasannya. Untuk saat ini yang menjadi objek studi kelompok kami yaitu UMKM minuman yang memproduksi tiga jenis minuman yaitu lemon tea, Thai tea, dan matcha. Di mana di sini diasumsikan penjualannya per bulan itu 1.500 cup. Kemudian harga rata-rata per cupnya 13.000. Untuk pendapatan atau omset per bulannya mencapai 19,5 juta dengan estimasi laba 3,05 juta per bulan. Di mana dari laba ini berarti untuk usaha ini menghasilkan ROI atau Return on Investment sebesar 18,7%. Tantangannya di sini yaitu bagaimana kita memastikan harga, unit cost, dan keputusan operasional itu tidak hanya didasarkan pada perkiraan. Analisis ini diarahkan pada costing yang lebih akurat, keputusan penyediaan es batu, dan sistem pengendalian kinerjanya seperti apa. Kemudian mengenai biaya yang akan kita bahas pertama kali yaitu kita akan mendiagnosa biayanya mulai dari tradisional costing kemudian sampai ke ABC costing. Untuk di sini dari sisi cost volume profitnya usaha ini tuh masih menunjukkan potensi yang baik di mana contribution marginnya mencapai 9.550.000 atau sekitar 6.367.000 per cupnya. Kemudian titik BEP-nya itu berada pada penjualan 998 cup, sedangkan margin of safety-nya yaitu 33,5%. Artinya, ketika kita mengestimasikan penjualan per bulan 1.500, maka ini masih berada di atas titik BEP-nya. Namun, selisih ini tidak terlalu besar dibandingkan dengan BEP-nya, sehingga pengendalian harga bahan baku, biaya aktivitas, dan volume penjualan itu tetap perlu dilakukan secara disiplin. Dan ini kita masuk ke ABC Insight. Di sini, pada tugas sebelumnya kita telah menghitung biayanya menggunakan traditional costing, didapat harga unit cost yang sama untuk semua produk yaitu 10.967 per cupnya. Jadi untuk lemon tea, Thai tea, dan matcha itu harganya sama yaitu cost-nya sama yaitu 10.967. Namun di sini ketika kita menggunakan ABC costing menunjukkan biaya yang berbeda di mana ABC costing ini lebih akurat, lebih teliti menghitung bagaimana suatu produk itu tercipta itu membutuhkan biaya seberapa. Untuk hasil dari ABC costing ini, harga lemon tea atau unit cost lemon tea didapatkan sebesar 8.333, kemudian Thai tea 11.510, dan kemudian matcha 13.933. Ini menunjukkan adanya distorsi biaya. Lemon tea mengalami overcosting, sedangkan Thai tea dan terutama matcha mengalami undercosting. Resiko terbesarnya ada di matcha karena di matcha ini di ABC costing didapatkan 13.933, sedangkan harga jual aktualnya tuh 13.000. Jadi ini yang perlu dihati-hati yaitu penjualan matcha. Nah, ini fungsinya ABC costing ini seperti ini supaya kita tidak salah dalam menentukan harga, jangan sampai terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. Selanjutnya ada relevant cost decision. Di sini ketika kita sudah menentukan harga yang pas untuk setiap produknya, analisis selanjutnya dilanjutkan dengan pertanyaan, apakah UMKM ini, apakah usaha ini perlu membuat es batu sendiri atau membeli dari vendor. Jadi di sini ada beberapa komponen ya yang memang bisa dipertimbangkan untuk membeli dari vendor atau memproduksi sendiri. Namun pada studi kasus kali ini, satu komponennya kita tentukan yaitu es batu. Apakah es batu ini diproduksi sendiri atau lebih baik membeli dari vendor. Kemudian untuk menentukan ini lebih baik mana, kita tentukan dulu kebutuhan esnya diasumsikan 1.500 kilogram per bulan. Kemudian berdasarkan biaya relevan, alternatif membuat sendiri itu membutuhkan biaya 1.800.000 per bulan. Sedangkan untuk membeli dari vendor atau pemasok membutuhkan biaya 2.300.000 per bulan. Sebelum memasukkan biaya lingkungan,
hasil dari memproduksi sendiri lebih murah 500.000. Maka keputusan sementaranya adalah lebih efektif, lebih ekonomis untuk membuat sendiri dibandingkan dengan membeli dari vendor. Kemudian, setelah kita menentukan biayanya untuk membuat es batu dan membeli dari vendor, kita juga perlu memperhitungkan EMA di sini. EMA itu Environmental Management Accounting. Jadi di sini ada biaya-biaya lingkungan yang memang harus dibayarkan oleh perusahaan. Nah, kebanyakan perusahaan itu tidak memperhitungkan biaya ini, padahal biaya ini itu cepat atau lambat akan dikeluarkan oleh perusahaan. Untuk analisis EMA di sini, pada saat perusahaan itu membuat sendiri es batunya, maka biaya lingkungan itu berasal dari konsumsi listrik, penggunaan air, dan perawatan freezer, yaitu diperkirakan mencapai 300.000. Kemudian pada alternatif membeli dari vendor, biaya lingkungannya itu berasal dari emisi transportasi yang digunakan untuk mengantar es batu tersebut dan limbah kemasan sebesar kita estimasikan 200.000. Setelah memperhitungkan biaya lingkungan ini, alternatif membuat sendiri es batu menjadi biayanya 2.100.000 per bulan. Dan membeli dari vendor yaitu memakan biaya 2.500.000 per bulan. Jadi setelah kita memperhitungkan EMA ini, ternyata membuat sendiri itu masih lebih ekonomis dibandingkan dengan membeli dari vendor. Namun UMKM di sini harus bisa mengendalikan listrik, air, perawatan freezer, serta menyiapkan vendor cadangan apabila di suatu hari atau di suatu saat mungkin freezernya rusak atau listriknya mati, itu kita sudah menyiapkan vendor cadangannya supaya usaha kita itu akan tetap jalan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mas Fahri, dipersilakan. Terima kasih kepada Mas Fikri. Berikutnya, balance scorecard disusun agar analisis biaya tidak berhenti pada angka. Strategi MAP dimulai dari pembelajaran dan pertumbuhan, yaitu karyawan memahami costing, pencatatan digital, dan etika biaya. Hal ini mendukung proses internal berupa POS, costing sheet, dashboard biaya, dan pengendalian aktivitas. Proses yang lebih baik akan menghasilkan harga yang lebih tepat, pelayanan yang lebih cepat, dan biaya melayani pelanggan yang lebih terkendali. Dampak akhirnya adalah peningkatan profit, ROI, margin kontribusi, dan arus. Pada perspektif keuangan, indikator utamanya adalah laba operasional minimal 3.050.000, ROI minimal 18,7%, BEP maksimal 1.000 kap, dan margin of safety minimal 33,5%. Pada perspektif pelanggan, indikatornya adalah cost to serve, repeat purchase, dan komplain pelanggan. Pada proses internal, targetnya adalah 100% transaksi tercatat di pos, laporan biaya mingguan, serta pengendalian KWH dan liter air per kilogram es. Pada pembelajaran dan pertumbuhan, indikatornya adalah pelatihan posting, kepatuhan etika, dan evaluasi biaya bulanan. Digitalisasi yang direkomendasikan tidak perlu langsung menggunakan sistem ERP yang kompleks. Tahap awal cukup menggunakan POS dan kas harian. Kemudian costing sheet ABC, inventory tracker, EMA tracker, dan BSC dashboard. Tujuannya agar pemilik usaha dapat memantau penjualan, biaya, margin, stok, dan biaya lingkungan secara rutin. Dalam proses ini, kode etik tetap penting. Biaya usaha tidak boleh dicampur dengan biaya pribadi. Asumsi costing harus terdokumentasi dan kas perlu direkonsiliasi setiap hari. Roadmap implementasi dimulai dari standarisasi data biaya pada minggu pertama dan kedua, pada minggu ketiga dan keempat, UMKM mulai menerapkan costing sheet ABC dan EMA tracker. Pada bulan kedua, dashboard balance scorecard mulai digunakan untuk review KPI dan harga. Pada bulan ketiga, keputusan make or buy dievaluasi kembali dengan mempertimbangkan kapasitas freezer dan vendor cadangan. Pada bulan keempat sampai ke-6, fokus diarahkan pada pelatihan SDM, program royalti pelanggan, dan efisiensi proses. Rekomendasi akhir kami adalah mempertahankan produksi es batu secara internal, memperbaiki pencatatan biaya berbasis aktivitas, mengevaluasi harga dan resep maca, serta menjalankan balance scorecard sebagai alat kontrol kinerja. UMKM juga perlu membangun ritme operasional berupa daily cost close, weekly costing review, monthly BSC review, dan quarterly pricing serta vendor review.
Dengan pendekatan ini, akuntansi manajemen berfungsi sebagai sistem pengambilan keputusan strategis, bukan hanya pencatatan biaya. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.